Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Penugasan Sejarah Indonesia akan mempresentasikan sejarah pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengenai pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan, kami akan menjelaskan 4 poin tentang pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, masa pendudukan Jepang. Yang kedua, dampak kedatangan Jepang bagi Indonesia. Yang ketiga, janji kemerdekaan. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Latar belakang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Jepang memulai menaklukkan Asia Tenggara di bulan Desember 1941 dan di bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintah Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, M. Hatta, dan para kiai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarangan, dan hukuman mati, serta kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Dampak kedatangan Jepang bagi Indonesia. Dampak positif, berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi. Para pemuda mendapatkan pelatihan militer, kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dampak negatif, kelaparan dan kemiskinan akibat kewajiban penyerahan pangan, kerja paksa atau romusa, kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan secara besar-besaran. Selain dua dampak umum tadi, ada pun dampak dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang politik. 1. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 2. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi dan diganti dengan organisasi buatan Jepang. 3. Jepang membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putra. 4. Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia atau Hakko-Ichiu, melancarkan semboyan 3A yaitu Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, Jepang Pelindung Asia. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. 1. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia semakin memburuk. 2. Jumlah murid sekolah dasar mengalami penurunan. 3. Para pelajar dianjurkan untuk masuk militer. 4. Pada zaman Jepang, para pelajar diwajibkan hafal lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, upacara bendera yang disertai seikeiri atau penghormatan terhadap Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit. 5. Untuk guru, Jepang mewajibkan untuk mengikuti kursus bahasa Jepang. Dalam bidang budaya, yang pertama, Jepang memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan. Yang kedua, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang dijadikan bahasa wajib. Yang ketiga, Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan pada 1 April 1943 di Jakarta. Dalam bidang militer, yang pertama, Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia. Yang kedua, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Yang ketiga, peninggalan peralatan perang dan infrastruktur perang yang digunakan oleh Jepang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan.
Dalam bidang sosial, yang pertama, pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjalani romusha. Yang kedua, terjadinya perbudakan wanita atau yugun ianfu. Yang ketiga, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang. Yang keempat, pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga atau RT atau tonarigumi. Bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa Jepang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang berusaha untuk menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Pemerintah penduduk Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan ekonomi. Janji kemerdekaan masa kependudukan Jepang. Janji Kaiso berisi janji kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Suatu hari janji ini dikeluarkan karena Jepang tahu rakyat Indonesia dan toko pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan. Agar rakyat mau tetap bekerja untuk Jepang pun menjadikan kemerdekaan. Setelah KMKI mengeluarkan janji itu, tentara pendudukan Jepang di Indonesia pun mulai mengeluarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan kawan-kawan. Posisi Jepang dalam perang yang makin terlilit mengkhawatirkan banyak para tokoh pergerakan khawatir Jepang batal memberikan kemerdekaan yang dijanjikan. Mereka terus menagih kemerdekaan kepada Jepang. Sikap ini ditunjukkan Soekarno ketika janji kemerdekaan di kemudian hari. Yang disampaikan PM Kaiso ternyata tidak serius. Soekarno marah besar sehingga menakutkan Miyoshi, pejabat Gunseikanbu. Alhasil dibentuklah BPUPKI untuk melunasi janjinya. Mereka membentuk satu badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Pada 26 April 1945, badan itu Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk. Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, A.A. Marengis, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin direkrut ke dalamnya. Proklamasi kemerdekaan, merebut kemerdekaan. Di saat yang sama, Soekarno juga mengirimkan surat kepada pelajar-pelajar Indonesia di Jepang bahwa ia tak percaya kemerdekaan akan diberikan Jepang, tetapi harus direbut dengan perjuangan. Nyatanya, Jepang tak pernah melunasi janji itu. Jepang tak kunjung memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hingga pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima, menyusul bom ke Nagasaki pada 9 Agustus. Akibat bom itu, Jepang lumpuh tak berdaya. Jepang akhirnya menyatakan kekalahan dan menyerah. Kabar kekalahan Jepang segera dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk merebut kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan.